Bukan kematian yang paling menyayat hati bagi keluarga Arjuna Tamaraya, namun cara ia diperlakukan sebelum ia menghembuskan nafas terakhir di rumah Allah, tempat suci yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi siapa saja. Remaja yatim piatu berusia 21 tahun itu diseret, diinjak, dan dihantam dengan buah kelapa oleh 5 warga yang kehilangan nurani. Di Masjid Agung Sibolga, Sumatera Utara, tempat yang seharusnya melindungi orang beriman justru menjadi saksi kebiadaban manusia terhadap sesamanya. Bukan kematian yang kami tangisi, tapi cara mereka memperlakukan Arjuna seperti binatang itu yang tidak akan kami maafkan, ujar Kausar Amin, paman korban dengan suara bergetar. Kasat Reskrim Polres Sibolga AKP Rustam Esilaban membenarkan tragedi memilukan itu. Katanya, peristiwa ini bermula saat Arjuna hanya berniat beristirahat di dalam masjid. Namun pelaku berinisial ZP alias A berusia 57 tahun melarangnya tidur di area masjid. Saat mendapati Arjuna tetap beristirahat, amarah dan kesombongan menutup hati sang pelaku. Ia memanggil keempat orang lainnya, lalu kelima orang tadi memukuli Arjuna di dalam masjid, menyeret tubuhnya yang tak berdaya keluar hingga kepala korban membentur anak tangga. Tak berhenti di situ, korban diinjak-injak, dilempar kelapa ke arah kepalanya hingga ia tak sadarkan diri. Salah satu pelaku bahkan mencuri uang 10.000, sisa terakhir dari milik Arjuna. Perbuatan para pelaku memenuhi unsur pasal 338 KUHP tentang pembunuhan serta pasal 170 ayat 3 KUHP tentang kekerasan bersama yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, jelas AKP Rustam. Tragedi itu berawal dari fitnah. Salah satu pelaku penjual sate bernama Jeffrey alias Chokme menuduh Arjuna mencuri kotak infak masjid. Padahal tak ada satupun barang bukti yang mendukung tuduhan keji tersebut. Karena temakan fitnah itulah, 4 pelaku lainnya ikut menyerang tanpa berpikir. Padahal Arjuna hanyalah musafir yang menumpang tidur dan hendak berangkat melaut esok paginya untuk mencari nafkah. Korban sudah tidak berdaya, tapi mereka masih memukulnya dengan kelapa. Sadis sekali, ujar seorang saksi yang tak kuasa menahan tangis. Arjuna Tamaraya bukan penjahat, bukan pengganggu, bukan juga pencuri. Ia hanyalah anak muda dari Desa Bunga Kabupaten Semelu, Provinsi Aceh yang kehilangan kedua orang tuanya. Setelah sang ayah wafat di pertengahan 2025, Arjuna menjadi tulang punggung keluarga, bekerja keras di laut demi membiayai kedua orang adiknya yang berkuliah di Banda Aceh dan yang satunya masih kecil serta duduk di bangku SMP. Sebelum malam naas itu, Arjuna sempat makan nasi goreng gratis dari seorang penjual yang iba melihatnya. Uang terakhirnya tinggal 10.000 dirampas pelaku saat ia tak bernyawa. Di dalam tasnya, polisi masih menemukan sisa nasi goreng yang belum sempat ia habiskan. Inilah fakta miris. Masjid seharusnya menjadi tempat berlindung, bukan tempat menghakimi. Namun dini hari 31 Oktober 2025, 5 orang yang kehilangan akal dan adab justru memperlakukan Arjuna secara tidak manusiawi. Mereka menjadikan halaman Masjid Agung Sibolga sebagai tempat eksekusi seorang musafir yang tak berdosa. Dari rekaman CCTV yang tersebar di media sosial menunjukkan betapa kejamnya perbuatan mereka menyeret tubuh Arjuna yang tak bernyawa, menghantam kepalanya dengan benda tumpul, hingga akhirnya ia menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan penuh luka. Begitupun kurang dari 3 hari setelah peristiwa mengerikan itu, Satreskrim Polres Sibolga berhasil menangkap kelima pelaku, yaitu dengan inisial ZPA, HBK, REC, CLI, dan SSC. Kini mereka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polres Sibolga juga berjanji akan menuntaskan kasus ini dengan profesional dan transparan. Hanya saja, tak salah pula jika pemerintah Aceh dan Pemkab Simelu membentuk tim bersama untuk memantau proses hukum terhadap para pelaku, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Tindakan ini untuk memastikan apakah para pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya. Walaupun bagi keluarga Arjuna, luka batin itu tak akan mudah terhapus. Kami hanya ingin keadilan. Arjuna mati dianiaya di rumah Allah. Siapapun yang masih punya hati nurani pasti menangis melihat cara mereka memperlakukan abang saya, ujar adiknya Cahaya Amonta di sela tangisnya. Kini, Arjuna telah pergi untuk selama-lamanya dengan tenang. Kisahnya bukan sekedar berita kriminal. Ini adalah tamparan bagi nurani kita semua. Di tengah zaman yang modern, ternyata masih ada manusia yang tega menganiaya sesama di tempat yang seharusnya mengajarkan kasih sayang bukan kebencian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah menempatkan Arjuna Tamaraya di sisi terbaiknya dan memberi ganjaran setimpal bagi mereka yang menodai rumahnya, Masjid Agung, dengan perbuatan sekeji itu.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.